Halo guys, saya Don Joe. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Pada video kali ini, Don Joe akan menceritakan alur film berjudul Captive yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan kisah gadis remaja cantik yang tersesat di hutan dan malah dijadikan pemuas keinginan dari seorang bapak aneh yang telah menolongnya. Seperti apa filmnya? Yuk, kita mulai saja. Film dimulai saat seorang remaja cantik bernama Lily kabur dari rumah karena sudah tak tahan lagi dengan perlakuan kasar sang ayah kepada dirinya. Saat ini, dia berada di tengah hutan bersama pacarnya yang bernama Neil. Namun Lily mulai merasa bersalah dan ingin menghubungi ibunya. Tiba-tiba, Neil mengambil HP Lily dan menyimpannya. Dia berkata, "Nelponnya nanti aja kalau pikiranmu sudah tenang." Sembari menenangkan, Neil mulai mengendus-endus tubuh Lily dan ia melihat luka memar di tubuhnya. Ternyata, memang Lily sering dikasari sang ayah yang sering mabuk, yang lantas Neil bertanya, "Kenapa kau tak mengatakan hal ini padaku?" Mereka berdua pun berjalan menyusuri hutan. Terlihat Lily yang mulai merasa kecapean disuruh untuk mendirikan tenda, sementara si Neil pergi mencari air di sungai terdekat. Ketika akan menelpon ibunya, Lily baru sadar kalau HP-nya tadi dibawa Neil yang hingga kini belum kembali. Saat hari sudah mulai malam, Neil belum juga tiba. Lily yang takut hanya bisa berdiam di dalam tenda. Pagi harinya, si pacar belum juga datang. Lily memutuskan berjalan sendiri walau dengan menangis dan bertanya dalam hati, "Kemana ya si Neil ini?" Tiba-tiba dia mendengar lolongan serigala yang langsung membuatnya panik dan lari sekencang-kencangnya. Untungnya, Lily mendapati sebuah rumah di tengah hutan. Ia lantas mendatanginya dan meminta pertolongan. Tak lama, ada seorang bapak yang membukakan pintu dan mempersilakannya masuk serta langsung menyuruhnya mandi. "Hah? Kok mandi?" Lily yang merasa heran pun memilih untuk pergi, tapi tiba-tiba... What do you want from me? I want you to come inside so we can try to have a normal conversation. Inside now. Okay. Come on, you come. Lily yang trauma dengan kekerasan pun hanya bisa menurut saja. Tapi anehnya, bapak ini seperti sangat peduli kepadanya. Lily yang mau pergi pun malah dimarahi seperti seorang ayah yang memarahi anaknya. Tapi Lily yang terus kekeh akhirnya dikunci ke dalam basement. Get in and think about it. Let me out, you psycho! Di basement tersebut, Lily menemukan lorong dengan banyaknya tempelan di dinding mengenai berita kasus orang hilang. Hal ini semakin membuat Lily takut dan ingin segera keluar dari tempat itu. Dia sempat mendapatkan palu di dalam dus perkakas untuk berjaga-jaga. Tapi si bapak aneh malah datang dan berkata, "Sebenarnya aku mau mengajakmu makan di atas, tapi kamu malah mengacak-acak barang. Maka kau akan kuhukum untuk tidur di sini." Saat Lily menangis dengan apa yang saat ini terjadi padanya, datanglah si bapak dengan membawakan sepiring makanan dan berkata, "Bapak minta maaf ya karena sudah mengurungmu di sini. Sekarang ayo kita makan terus mandi." What's going on? Come on, Howard. Don't touch me! I wanna go find my boyfriend. You just do as I say. Sikap bapak itu menjadi kasar lagi, tapi kemudian ia kembali meminta maaf. Leave me alone! What is the matter with you? Kemudian si bapak itu malah memaksa Lily untuk latihan treadmill. Lily menjadi sangat keheranan dengan permintaan bapak aneh itu. Karena si bapak merasa Lily sedang malas berlatih, dia pun meninggalkan Lily sambil meminta maaf lagi dan mengucapkan selamat malam kepada Lily. Sebenarnya si bapak ini kenapa ya? Beberapa saat kemudian, si bapak aneh itu terlihat sedang merantai dan menggembok pagar halaman rumahnya. Dan di pagi harinya, terlihat si bapak sedang santai membaca koran, yang di halaman depannya terdapat berita dua remaja yang hilang dan tak lain itu adalah Lily bersama Neil, pacarnya. Lily yang terus berisik minta dibebaskan, akhirnya didatangi si bapak yang langsung berkata bahwa, "Hari ini adalah hari Minggu, gunakan untuk beristirahat karena besok kau harus latihan untuk memenangkan perlombaan." Lily yang tambah bingung pun bertanya, "Perlombaan apa maksudnya? Aku tak mengerti." Bapak itu berkata, "Perlombaan lari," dan langsung meninggalkan Lily sendirian di basement. Ketika malam, Lily teringat kembali perlakuan kasar ayahnya, dan saat ia tidur, si bapak aneh melakukan sesuatu.
kita diperlihatkan betapa sayangnya si bapak aneh kepada Lily yang menyayanginya seperti anaknya sendiri. Dan di pagi harinya, Lily kembali dihampiri si bapak yang lantas menyuruhnya untuk berbaring di lantai. Wah, mau diapain nih? Jangan-jangan. Tapi ternyata si Lily disuruh untuk sit up. Lily yang semakin keheranan hanya bisa menurutinya, walaupun kesulitan karena jarang olahraga, tapi si bapak terus menyemangatinya, dan tiba-tiba si bapak pun jatuh, tapi kali ini ia tidak marah dan hanya meninggalkan Lily begitu saja. Kemudian setelah beberapa saat si bapak kembali dan membujuk Lily untuk latihan lagi dengan iming-iming akan memberinya makanan enak. Lily berpikir mungkin ini bisa jadi kesempatannya untuk bisa kabur. Dude, I made you something special. Si bapak pun senang karena Lily berhasil. Ia lantas mengajak Lily naik untuk makan malam, yang kemudian si bapak kembali bersikap ramah dan mempersilakan Lily untuk makan. Kemudian si bapak berkata, "Ayo kita berdoa dulu, Catherine." Hah? Catherine? Mendengar nama itu, Lily sadar bahwa mungkin si bapak aneh telah menganggap dirinya sebagai perempuan yang bernama Catherine. Dalam situasi ini, Lily berpikir untuk mengambil pisau. Lalu, I will take that. Thank you very much. I don't understand why you are disrespecting this food. bahkan si bapak yang saking sayangnya kepada Catherine sampai memotongkan steaknya. Di pagi harinya, si bapak mendatangi Lily dengan gembira dan menyuruh Lily yang dianggap sebagai Catherine untuk ganti baju olahraga. Karena Lily belum ada kesempatan kabur, dia pun menurutinya, yang kemudian disuruh berlari di treadmill. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang setelah dibuka, ternyata itu adalah Jeff, yang merupakan adik dari si bapak aneh. Setelah ngobrol beberapa saat, Jeff mulai merasa aneh dengan sikap kakaknya yang kemudian terungkap bahwa kakaknya sudah lama tak minum obat dari dokter karena ia merasa sudah sembuh, apalagi Catherine juga sudah pulang. Jeff yang melihat sikap kakaknya yang semakin aneh memutuskan untuk segera pulang tanpa ia tahu ada seseorang yang sudah disekap di rumah tersebut. Setelah Lily mandi, si bapak sudah mempersiapkan kamar untuknya dan demi keselamatannya, Lily harus berpura-pura menjadi Catherine. Dari waktu ke waktu, sikap si bapak itu semakin baik kepada Lily. Ketika di kamarnya, Lily melihat foto di cermin yang kini ia menyadari bahwa Catherine adalah anak perempuannya yang merupakan seorang atlet lari. Di tengah kegalauan hatinya, ia pun menemukan foto dirinya bersama Neil dan berharap pacarnya segera membebaskannya. Kemudian dari dalam kotak itu, ia menemukan diari milik Catherine. Setelah itu, ia berusaha kabur lagi karena si bapak sedang sibuk memasak. Tapi Hey, Oh, hey. where are you going? Lily kaget melihat si bapak membawa pisau dan langsung bertanya apa yang kamu lakukan. Sontak Lily pun menjawab, aku ingin membantumu memasak. Mendengar hal itu, si bapak pun tersenyum dan mereka pun memasak bersama. Setelah itu, Lily meminta izin untuk keluar sebentar namun tidak diizinkan dan malah menyuruhnya kembali ke kamar. Di dalam kegalauannya, Lily berusaha mencari informasi dari buku diari yang tadi ia temukan. Di dalam buku tersebut, Catherine bercerita bahwa ayahnya mempunyai watak yang keras dan cenderung memaksanya untuk menjadi seorang atlet lari profesional, sehingga ibu dan ayahnya sering bertengkar di depan Catherine. Hingga saat usianya 15 tahun, ia tidak diizinkan untuk berkencan keluar rumah. Setelah mengetahui beberapa hal mengenai Catherine, tiba-tiba si bapak datang dan menyuruhnya untuk makan dan lanjut latihan lagi. Tapi Lily berpura-pura lagi dan dia merengek minta pembalut. Si bapak sebenarnya sudah nggak mau naik mobil, tapi karena sayang kepada Catherine, akhirnya dia pun berangkat. Lily kembali membaca diari tersebut, tapi beberapa saat kemudian si bapak udah datang, sehingga ia pun gugup dan berpura-pura berkeringat setelah berlari. Tapi kedatangan si bapak terhenti oleh seorang pria bermotor yang ternyata itu adalah Neil yang mencari Lily. Dan setelah melihat fotonya, si bapak pun marah-marah sehingga membuat Neil ingin pergi saja dari situ. Si bapak lantas memberikan pembalutnya kepada Lily dan berkata, Paman Jeff selalu mengingatkan bapak untuk minum obat, jadi bapak tadi sekalian beli obat. Lily yang mendengar hal itu pun kaget dan takut jika si bapak udah minum obat, maka penyamarannya akan terbongkar. Dan ketika akan pergi, tiba-tiba Where were you? Lily langsung ditanyai, selama kau kabur, kau bersama siapa? Lily yang sudah kesal pun menjawab bahwa dirinya pergi bersama Gerard.
Itu sebenarnya adalah nama pacar Catherine yang ia baca di buku diari. Setelah itu, si bapak mengukur tinggi badan Lily. Namun, karena tinggi badannya lebih pendek dari Catherine, ia pun sampai jinjit. Kemudian ia disuruh si bapak buat lompat tali. Muak dengan semua ini, tiba-tiba dia teringat akan kekerasan ayahnya, sehingga ia pun meluapkan emosinya. I mean, you know, it's just a complete waste of freaking time. Ia segera lari keluar basement, tapi karena terkunci, ia lantas meminta kunci kepada si bapak. Si bapak mengatakan, tega sekali kau melakukan itu kepada ayahmu sendiri yang sangat menyayangimu. Singkat waktu, malam pun tiba. Setelah kejadian tadi siang, Lily pun kembali membaca diari dan ia juga menemukan koran tentang kecelakaan yang telah menewaskan istri dari si bapak tersebut. Lily pun merasa iba dengan tragedi itu. Kemudian si bapak memanggilnya untuk makan malam. Lily tampak merasa bersalah karena telah memukuli si bapak sampai-sampai punggungnya terluka. Ia pun kembali teringat dengan kekerasan ayahnya dulu. Namun anehnya, si bapak sama sekali tidak marah kepadanya. Lily kemudian meminta maaf dan si bapak pun memaafkannya. Kemudian si bapak berdoa dan bersyukur karena putrinya telah pulang. Dalam doanya, dia berjanji akan menjaga dan menyayangi putrinya selamanya. Mendengar doa tersebut, Lily pun merasa terenyuh dan akan mulai menjadi pengganti Catherine dan meneruskan tulisan diari Catherine. Beberapa hari kemudian, Lily berlatih dengan semangat dan tanpa paksaan, bahkan ia sudah menyebut bapak itu dengan sebutan ayah. Lily pun semakin giat berlatih, hingga tiba-tiba ia seperti mendapat kesempatan untuk kabur. No, wait, Catherine? No, Catherine! Catherine! Please, no, don't leave! Si bapak yang melihatnya menjadi sangat panik dan meminta kepada Lily agar jangan pergi meninggalkannya lagi hingga akhirnya Lily mengalami cedera pada tumitnya dan setelah kejadian itu dia diurus oleh si bapak dengan begitu sayangnya sampai-sampai Lily merasa telah mendapatkan perhatian lebih dari seorang ayah yang sangat menyayanginya dan terus menuliskan di diarinya. Dari hari ke hari, si bapak selalu menemani Lily dengan penuh kasih sayang. Lily pun membalasnya dengan berlatih semakin giat. "71, 72. Hingga akhirnya rekor lari dan sit up Catherine terlampaui oleh Lily dan mereka pun tampak semakin akrab. Kemudian si bapak bertanya, besok adalah hari ulang tahunmu, kau mau kado apa dari ayah? Lily menjawab, terserah ayah aja. Yang kemudian si bapak mendaftarkan Lily untuk mengikuti perlombaan lari dan terlihat Lily sangat senang mendengar hal itu. Dan mereka pun selfie berdua seperti anak dan ayah sungguhan. Pada malam harinya, si bapak masuk ke kamar Lily dan mencium keningnya. Lily pun benar-benar merasakan kasih sayang seorang ayah yang sesungguhnya. Dan di pagi harinya saat Lily akan pergi latihan, ia diberi kado oleh si bapak yang ternyata ini adalah hari ulang tahunnya. Lily terlihat sangat bahagia, yang lantas si bapak berkata akan pergi ke kota dulu untuk nyari kue ulang tahun. Dan setelah kado dibuka, isinya adalah HP keluaran terbaru. Lily kemudian menyimpan nomor HP Neil jika sewaktu-waktu dia membutuhkan pertolongan. Dan setelah si bapak berangkat, Lily pun berlari dengan cepat. Ketika si bapak pulang, tiba-tiba datang seorang gadis yang ternyata adalah Catherine asli. Tapi anehnya, si bapak bersikap seperti biasanya tanpa ada rasa curiga atau apapun. Mungkin si bapak ini rabun atau gimana kali. Jadi siapapun asal wanita ya dianggap Catherine. Lantas si bapak pun menyuruhnya masuk ke kamar dan kemudian Catherine menjadi merasa aneh dengan keadaan kamarnya yang rapi. Ditambah ia melihat buku diarinya sudah berada di atas meja. Bahkan ketika membacanya sampai halaman terakhir, dirinya kaget mengetahui ada yang melanjutkan tulisan diarinya. Dan tak lama muncullah Lily dengan ekspresi kecewa kepada Catherine karena telah meninggalkan sang ayah yang sangat menyayanginya. Apalagi setelah tragedi kecelakaan yang telah merenggut nyawa sang ibu. Dan tiba-tiba entah apa yang ada di pikiran Lily, dia langsung menusuk Catherine hingga tewas dan akan menggantikan posisi Catherine. Setelah itu, si bapak datang membawakan kue ulang tahunnya, yang kemudian Lily meminta untuk pergi jalan-jalan keluar rumah. Dan ketika berada di dalam mobil, Lily menghapus nomor si Neil pacarnya dan telah mantap menjadi Catherine seutuhnya untuk sang ayah yang selalu menyayanginya. Film pun selesai.
Jadi singkatnya begini guys, Lily kabur dari rumah bersama pacarnya yang bernama Neil karena perlakuan kasar ayahnya. Tiba-tiba Neil menghilang dan Lily malah bertemu dengan seorang bapak yang sakit mental karena istrinya meninggal dan putrinya yang bernama Catherine juga minggat. Awalnya Lily merasa takut, tapi ternyata si bapak malah memberikan kasih sayang yang luar biasa. Bahkan Lily dianggap sebagai Catherine anaknya yang telah pergi 3 tahun ini. Ketika Catherine pulang, tiba-tiba Lily membunuh Catherine dan berniat akan menggantikan posisi Catherine sebagai anak dari bapak aneh itu, daripada kembali ke ayah kandungnya yang selalu kasar kepadanya. Oke guys, segitu dulu pembahasan alur cerita filmnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini hingga selesai dan mensupport channel Donjo dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Tanpa kalian semua, channel ini tidaklah berarti apa-apa. Akhir kata, Donjo izin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.